Kalau yang buat pemula tuh bagusnya Al-Mubarak yang baru sekarang tuh. Paling segini itu bahasanya kekinian, enak. Baik. Kata Muhammad Husni Haikal teman-teman dalam surat Al-Imran ayat 110 ketika ayat itu berkata ukhrijatul linnas, bahwasanya kata Allah umat Islam itu adalah khairul ummah. Maka Muhammad Husni Haikal mengatakan seorang mukmin yang dirinya ingin dikatakan sebagai khairul ummah, maka dirinya itu harus mencocokkan ada 3 hal yang harus cocok dalam diri sehingga dia mampu bisa dikatakan khairul ummah atau umat terbaik. Jadi kalau belum 3 hal itu belum ada pada diri seorang mukmin, maka dia belum khairul ummah. Itu menurut Muhammad Husni Haikal. Yang pertama, kata Muhammad Husni Haikal adalah untuk menjadikan diri adalah cocok sebagai umat terbaik. Umat terbaik ini kalau kata almarhum dan rahimahumullah adalah menjadi seorang stakeholder, calon-calon pemimpin. Nah, yang tadi dikupas habis oleh Pak Azhar, oleh Ustadz Rastam, dan yang pertama tentang masalah ibadah juga, itu bagaimana kita membangun diri kita cocok menjadi seorang stakeholder, calon pemimpin, Pak. Baik pemimpin dari kasta paling bawah, yaitu diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan sampai negara. Kita akan membangun ke sana. Jadi ibadah yang tadi disampaikan oleh Ananda tadi itu adalah sebuah tuntutan utama untuk menjadikan kita sebagai khairul ummah, umat terbaik. Sebagaimana Muhammad Husni Haikal katakan ketika beliau memaknai surat Ali Imran ayat 110 bahwasanya menjadi khairul ummah itu kita harus mencocokkan diri membangun sebuah kekuatan. Kekuatan apa yang pertama dibangun adalah akidah. Nah, akidah kadang sepele, Pak. Dibangun ketika ditanya paradigma kita tuh di Indonesia, apa itu akidah? Ketika ditanya akidah pasti jawabnya keyakinan. Paradigmanya cuma ke situ, Pak. Cuma yakin. Sehingga dengan yakin itu mereka memahami surga neraka itu ya sudah cuma yakin. Tapi ibadahnya nggak pernah. Padahal tadi oleh Ananda itu udah disampaikan, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun dan seterusnya. Karena keyakinan konsep paradigmanya seperti itu sehingga berbicara surga dan neraka itu seperti hayal saja gitu. Seperti hayalan. Nggak konkret bentuknya gitu. Kalau konkret kan kita takut, Pak ya. Misalnya kita bawa motor nih gas kenceng pasti kita takut tabrak atau takut ditabrak atau misalnya nubruk lah jatuh segala macam. Maka harus ada kehati-hatian. Nah, akidah itu didasarinya bukan dari keyakinan saja, bukan. Iman tuh bukan yakin, Pak. Iman tuh bukan hanya sebatas yakin, bukan. Tapi iman atau akidah dia dibangun, iman ini dibangunnya itu melalui ilmu, melalui dasar pengetahuan. Seperti tadi saya di khutbah saya sampaikan tentang bagaimana menyampaikan ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu atau Tuhan Allah itu punya anak. Ada orang bilangnya gitu, Pak. Kata mereka itu kan cibang ucapan, nggak ada ngaruhnya sama sekali. Cibang ucapan katanya, nggak ada ngaruhnya sama sekali. Padahal kita nikah di depan Pak Lebe, Pak Naib, ucapan apa bukan Ustaz Rastam? Ucapan ya? Saya nikahkan kamu, kobil tu nikah ya. Saya terima nikahnya si Fulan di siap, lagi Rom. Kan gitu ya. Tapi dengan kalimat itu dunia akhirat kita nanti ilmunya di situ tuh, akidahnya di situ, ilmunya di situ. Nah, makanya iman kata Nabi dia kadang naik. Apa kalau naik disebutnya? Yaji. Yaji. Bahasanya dia naik itu ya. Yaji. Kadang juga dia tuh turun. Itu iman begitu. Kenapa dia naik? Kenapa dia turun? Ya? Kenapa dia turun? Disebutnya yang naiknya karena bil ito'ah, turunnya karena bil maksiat. Dasarnya to'at dan dasar maksiat itu ilmu, Pak. Bukan cuma sebatas yakin, tapi ilmu. Bagaimana orang ingin mengejar supaya naik, maka didasari dengan ilmu.
Kenapa dia turun? Karena dia tidak punya ilmu. Tapi kalau cuma sebatas yakin, kelar hidup kita. Islam itu cuma ada di KTP. Nah, maka dalam surat Al-Ma'arij jelas dikatakan ketika berbicara iman ini, iman itu disebut ujian. Tadi yang Ustaz Rastam paparkan itu semuanya ya. Dalam perang Ghazwatul Fikri itu puncaknya adalah bagaimana kita diuji dalam konsep keimanan. Konsepnya ke sana. Nah, manusia dalam surat Al-Ma'arij kadangkala sederhananya berpikirnya ketika mendapatkan ujian cuma dua. Antara senang dan susah. Ujiannya cuma itu tuh. Kalau di dalam surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 19 sampai 35. Senang dan susah. Kira-kira kita kalau mau diuji enak senang apa susah? Senang. Pasti jawabnya gitu, Pak. Saya setiap kajian pasti jawabnya begitu. Apalagi kalau ngajarin ibu-ibu, pasti senang. Padahal lebih susah senang. Saya kasih contoh, Pak. Wah, Agus punya duit 100.000. Ya. Ngasih makan saya bertiga sama Pak Azhar. Beli pecel lele tadi siang sama Ananda sama namanya? Dan 4 orang. Nggak mikir-mikir tuh Agus. Tapi kalau Agus punya duit 4 triliun kira-kira dibagi kita 4. Mikir nggak Agus? Mikir. Gandhi nih punya duit 50.000 gitu. Ada temennya datang gitu. Ngasih makanan kira-kira mikir-mikir nggak? Nggak Pak. Kasih minuman, kasih makanan, nggak mikir-mikir. Coba megang duit 50 juta, datang temennya, duitnya dong 50%. Gua nyari montang manting, gua enak banget lu 25 juta. Itu seneng tuh begitu. Tapi disangkanya enak, diuji seneng gitu. Padahal lebih berat. Iya. Lebih berat, Pak. Nah, dalam surat Al-Ma'arij kata para ulama, siapa orang beriman baru setengah, ketika senang baru 50%, Pak. Kemudian juga kalau susah 50%. Bagaimana konsepnya ketika senang? Senang konsepnya syukur. Susah konsepnya Kufur. sabar. Masa kufur? Sabar kalau lagi susah, masa kufur? Ya. Kalau lagi susah tuh sabar. Tapi ada yang lebih bagus. Lagi susah masih bisa bersyukur. Wih, hebat tuh. Hebat. Tugas sendirian nih, ya. Saya cerita sedikit aja teman. Udah berkelas itu. Saya syukurin hampir tingkatan apa pilih itu 18 tahun udah berkelas itu. ada di Madinah. 19 tahun. Saya mulai dididik oleh orang tua untuk duduk seperti ini mengajarkan kepada teman-teman. 19 tahun saya hampir. Tapi 10 tahun terakhir saya berjuang sendiri tanpa ada kawan, dengan berbagai macam kisah hidup yang saya dapat dari perjalanan perjuangan saya dulu dengan Pak Agus dan kawan-kawan atau Ustaz Johan dan sebagainya. Di kesendirian saya itu saya selalu merenung gitu. Merenung dalam konsep keimanan yang saya sudah dapat. Allah tuh letaknya di mana gitu. Kalau kita hidupnya pengen bareng-bareng aja, dari situ pengennya sama Pak Agus aja. Kalau kata pacar tadi nggak mau ditaruh di sini, nggak mau taruh di sini. Kalau bahasanya bagus, nggak mau nyari apa bagus? Kode. Nggak mau nyari kode. Kalau saya siap-siap dari model Tegal saya. Waduh, mempromosikan gitu lah, bener. Emang begitu bener. Tapi motivasi itu harus dibangun nggak? Ini kayak Gandhi nih, jiwa mudanya segala macam. Dulu saya tuh bener kayak si Gandhi. Waktu pertama kali saya ditugasin itu, di depan saya tuh umurnya di atas kita semua, maksudnya di atas saya semua. Ini Gandhi udah masalah. Imam musola sekarang. Udah dimana imam musola. Itu harus terus dibuka. Nanti Saya banyak baca, banyak cari literasi buat wawasan untuk kita bisa Kalau pengen menyampaikan. hebat lagi, beri setiap minggunya super sebungkus sama bagus. Hebat. Bid'ah itu macam. Harus dibiasakan begitu. Wah, laka super laka bukan garam, Wak. Baik. Nah, Muhammad Husni Haikal teman-teman. Ketika berbicara surat Ali Imran ayat 110, beliau menafsirkan, padahal beliau bukan ahli tafsir. Beliau bukan ahli tafsir, Pak. Bukan ahli tafsir. Beliau adalah seorang pakar sejarah yang mengikuti literatur hidupnya Nabi Muhammad dari lahir sampai beliau wafat. Tapi ketika beliau membaca surat Ali Imran ayat 110, beliau terbayang bagaimana untuk membangun kekuatan umat itu, untuk menjadi seorang khairul ummah.
Maka kata beliau, ada 3 kekuatan penting yang harus kalian bisa lihat. Pertama, akidah. Nah, iman Pak, yang tadi saya sampaikan tidak hanya sebatas paradigmanya cuma yakin. Di Indonesia kan cuma begitu ya. Ya, Jadi orang Islam tuh yakin KTP-nya Islam, orang tua saya Islam, keturunannya saya Islam, semua pokoknya Islam sudah selesai gitu. Iman tuh begitu. Padahal enggak. Konsepnya iman itu Quran surat 22 ayat 50. Kata Allah, wa liya'lamal ladina utul kitab al-haqqu min rabbi fayu'minu bihi. Demikianlah Allah turunkan ilmu kepada kalian dari Tuhan yang hak, yaitu Allah yang patut disembah, ditunduki, dipatuhi, ditaati, dicintai, bahkan diibadahi tadi. Yang patut cuma diibadahi Allah. Sehingga dengan ilmu itu kata Allah, kalian fayu'min bi, beriman kepada. Jadi dasar iman itu pengetahuan, ilmu Pak, dasar iman itu. Maka hidup bisa menjadi lebih ideal. Tahu ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Kalau bahasanya Kang Rastam tadi, tahu wala, tahu baru. Itu ideal hidupnya begitu. Baru kalau sudah ideal, lempung kepada akidah. Akidah lebih tinggi lagi di bawah atau di atas ideal. Baru sampai kepada ideologi. Jadi keyakinan. Wong kita hidup aja belum ideal, pengen disebut punya keyakinan, gimana bisa? Dengan hidup kita belum sampai kepada taraf tadi ideal. Kalau saya kasih gambaran Pak, Bapak pakai baju tapi nggak pakai celana, kira-kira ideal nggak? Umat Islam itu sekarang gitu, pakai baju tapi nggak pakai Sana. Syariatnya nggak dipakai. Kalau laki-laki syariatnya aturannya gimana aurat? Betul. Di baju apa di celana? Sana. Celana aturannya kan. Tapi kita orang Muslim, laki-laki itu senangnya cuma pakai Baju. udah syariatnya ditop. Berarti suka pakai baju nggak pakai? Sana. Orang Islam begitu. Kalau Dayak dibalik gitu ya. Balik. Nah, gitu. Penting kan dia. Tahu tuh penting. Celananya juga isbal lagi, cakep. Iya betul. Saya dulu gitu bagus waktu di Karangasem di Tresi rame gara-gara saya gitu. Saya mau bikin gimana caranya kalau takmat celananya hitam putih, saya mau bikin kira-kira hijau sama merah apa gimana gitu. Yang maaf baru biar tambah geger gitu. MUI di situ kecamatan situ biarin. Karena di situ Pak, kalau dengar dakwah atau kajian, mendengar siapa gurunya dia, udah langsung. Kalau siapa gurunya, dadi udah Lari. semua lari. Itu satu kecamatan gitu. Maka saya dulu teknis metodenya itu saya rubah. Nah, kalau ditanya sama orang, kamu ngaji sama siapa? Sama Quran. Jangan jadi ustaznya siapa, jangan disebut ya. Ya, katanya dia. Sampai saya berhasil, alhamdulillah. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kemudahan. Ada beberapa jamaah sekarang yang sering dadang sini gitu ya. Itu saya sendiri kan. Nah, jadi membangun kekuatan akidah melalui iman itu dasarnya adalah ilmu. Gak bisa enggak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun tepatnya, 13 tahun. Di sini kira-kira berapa tahun? 13 tahun. Membangun Akidah. proyeksi akidah itu 13 tahun. Gak mudah Pak, gak gampang. Jadi kalau Bapak mau ngikut sama Waragus susah, memang begitu. Emang begitu. Kalau saya ngomong sama sampean kabeh, kira-kira sampean hidup di tengah-tengah zaman Nabi Muhammad, situ pengen jadi sahabat atau pengen jadi Abu Jahal? Sahabat. Bener. Bilal dicinti loh dadanya pakai batu. Iya, bijak habis. Ya. Sumaya ditusuk loh kemaluannya nanti di situ. Bener mau jadi sahabat Nabi. Orang baru dikomporin radikal. Kabur. Salam lah. Bungkus. Ya susah. Enggak gampang teman-teman jadi sahabat. Tinggal aman. Makanya ada sebuah kisah teman-teman untuk membangun akidah. Kita yang bukan kapasitas atau kredibilitasnya sebagai seorang sahabat saja diuji keimanannya, betul nggak? Betul. Apalagi sahabat, orang yang paling pertama dekat dengan Nabi. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ini mungkin ceritanya sangat familiar, semua ustadz asatidz sering bawa. Apa yang terjadi di situ?
Nabi tiba-tiba pagi hari langsung tawaf di Ka'bah. Bener nggak? Tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf 7 kali, tiba-tiba naik di atas gunung. Jadi kalau di Mekah itu Pak ada satu buah bukit, namanya itu bukitnya itu bukit apa namanya? Bukan Arafah, yang biasa buat kalau ngasih kabar ada orang kematian, ada orang mau hajatan, perang segala macam. Bukit apa namanya? Sofa. Ya, pokoknya di bukit itu. Naiklah Rasulullah di bukit begitu kan. Kemudian dipanggil, ya ayuhan nas, ya ayuhal mu'minun. Semua dipanggil, ya ayuhal mu'minun berarti orang-orang beriman yang ikuti Nabi, ya ayuhan nas berarti orang-orang Quraisy. Itu semua dipanggil. Apa kata Nabi? Sungguh aku hari ini telah di-Isra dan di-Mi'rajkan. Diceritakan oleh Nabi. Bla 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 bla. Saya jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, naik ke langit kedua, naik ke langit ketiga, ketemu ini, sampai Sidratul Muntaha. Kemudian diturunkan kembali sampai dapat sholat semua diceritakan. Apa kira-kira saat itu? Respon dari orang-orang saat itu, orang beriman dan orang-orang Quraisy saat itu. Terutama orang Quraisy, kira-kira responnya apa? Muhammad Gila. Edan. Majnun. Kira-kira kalau aku sekarang pengen bikin negara, terus gawe negara Edan. Eden. Negara Eden. Kerjanya apa gawe negara? Iya, negara Eden. Negara. Negara. Negara Eden. Bilang katanya begitu. Maka muridnya juga Eden. Bangun negara nih. Maka beli aja mah beli lulus di murid kita. Betul. Terutama Suryadi yang lebih Eden, berarti lulus ya. Enggak. Maka apa kata orang-orang Quraisy pada saat itu? Muhammad gila, Muhammad mulai gila, Muhammad akan hancur agamanya mulai hari ini dan seterusnya karena cerita yang dia bawa di hari ini. Pada saat itu Pak, orang Quraisy nggak percaya, kira-kira wajar apa enggak? Wajar karena dia orang Quraisy. Tapi Bapak harus tahu, orang beriman saat itu sudah mulai ragu, termasuk Umar, Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat hebat lainnya di situ berkumpul, hampir ragu Pak. Sehingga mereka berkata, masa iya ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma 1 malam? Kami kalau pergi ke sana 1 bulan, itu pun pakai kuda paling hebat. Kalau sekarang mobil Lamborghini gitu, Ferrari gitu Pak. Oh, nyop ya. Sekarang naik pesawat tuh Pak, coba Masjidil Haram, Masjidil Aqsa tuh kalau sekarang udah beda negara Pak. Ya, Madinah dan Mekah beda negara. Itu berapa jam sekarang ditempuh pakai kendaraan mobil saja gitu. 6 jam. Lah dulu belum ada kendaraan, bagaimana bisa? Apa ada yang pakai kelet dari sekarang? 1 bulan saya tempuh Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke mana bisa dalam waktu 1 malam. Hampir semua kaum mukminin pada saat itu ragu. Ini saya berbicara tentang konteks akidah, tentang ilmu, awas ya. Tapi ada satu sosok sahabat yang hebat di sini. Kira-kira siapa ada yang tahu? Abu Bakar Bajir. Kata Abu Jahal saat itu, hari ini ajaran Muhammad akan hilang musnah selamanya. Kalau katanya satu orang lagi mengatakan ragu terhadap cerita yang dibawa oleh Muhammad, habis sudah Islam saat itu. Maka kata Abu Jahal memerintahkan, cari Abu Bakar sampai ketemu, sampaikan berita tentang Muhammad. Umar nggak bisa ngomong, Utsman nggak bisa ngomong, Ali yang cerdas pun nggak bisa ngomong. Susah masuk di akalnya, bener nggak Pak? Ini kalau iman pakai akal kira-kira ya begitu tuh, gitu ya? Iman kalau pakai akal begitu, bener sih pakai akal, tapi akalnya nggak pakai ilmu ya begitu, agak susah nyambung gitu. Itu sholat ada tembok pengen dapat surga jajan kambing, emang edan. Bener nggak Pak? Kalau kita melihat simbol begitunya apa bedanya? Makanya orang Yahudi, orang Nasrani bilang saya nggak boleh nyembah patung, lah situ nyembah apa? Batu juga tuh. Bener nggak? Itu pakainya akal. Tapi kalau pakai ilmu kita bisa jawab. Kita ada perintah. Sedang mereka ibadah nyembah batu, tembok ratapan, nggak ada perintah. Konteksnya gitu. Maka ketika Abu Bakar ditemukan saat itu sedang di ladang kurmanya, Pak. Kata Abu Jahal dengan kroni-kroninya, wahai Abu Bakar, sini. Siap. Kata Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Ngomongnya udah Abu Jahal aja, biar padahal Abu Bakar tuh badannya ceking, kurus Pak. Abu Bakar tuh ceking Pak, kurus. Apa bilang ya? Boleh kalau pakai kain sarung tuh Pak digulung tebelnya minta ampun. Aduh. Kata Nabi itu kalau pakai kain sarung tebel, kalau kena angin, wah kayak bendera atau enggak? Tak
Tapi badannya kecil kalau perang, gesitnya kayak apa tuh Abu Bakar? Ababil dari depan. Abu Bakar, nggak peduli ngeliat musuh Abu Bakar. Kita harus contoh. Terus apa katanya kata Abu Jahal? Wahai Abu Bakar, sudah kau tahu cerita tentang hari ini heboh nih di Quraisy di Ka'bah? Belum. Ada apa emang ceritanya? Kamu nih ketinggalan informasi katanya. Tel nih, telat nih. Emang kenapa ada apaan? Muhammad temenmu. Emang kenapa Rasulullah? Kenapa Rasulullah? Diceritain oleh Abu Jahal. Muhammad tuh begini. Abu Bakar dengerin dengan saksama gitu dari cerita demi cerita didengerin. Begitu sudah selesai kau wahai Abu Jahal. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Kata Abu Jahal. Abu Jahal saat itu saya tidak mau jawab. Tunjukin saya di mana Rasulullah sekarang ada. No, lagi di bukit Abi Kami'ah. Naik no di bukit no katanya di sini. Dia lagi ngomong dikerumunin sama sahabat-sahabatmu dan dikerumunin oleh orang-orangku. Maka kata Abu Bakar, antar saya ke sana, bawa saya ke sana. Berangkat Abu Bakar ke sana dengan Abu Jahal dituntun supaya sampai ke hadapan Rasulullah. Oh, bakal ceritanya seru nih. Kata Abu Jahal rame nih, rame. Abu Bakar nggak percaya, habis lu mat agama lu lah, kata orang Betawi gitu kan, habis lu mat agama lu dah gitu kata orang Betawi. Tapi apa yang didapat oleh Abu Jahal saat itu? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap akidah iman dengan ilmu yang dia sudah dapat dari Rasulullah? Ketika Rasulullah berada di atas bukit dan orang-orang sedang mengerumuni Rasulullah menghadap ke sana, sama kayak kalian menghadap ke sini tiba-tiba dari belakang, ya Rasulullah, kira-kira kalian nengok nggak? Ada suara dari belakang nih kira-kira, Kang, Ustaz, pasti kalian nengok siapa sih gitu kan? Nah Abu Bakar tuh dari belakang Pak, dia manggil ya Rasulullah. Semua orang pada saat itu, orang Quraisy, orang beriman, semua nengok ke belakang. Siapa tuh suaranya yang manggil Muhammad? Siapa tuh suaranya yang manggil Rasulullah? Sambil berkata, ya Rasulullah, betulkah yang diceritakan Abu Jahal bahwa engkau itu tadi malam begini, terus diceritakan, tapi sambil jalan gitu Pak, sambil jalan, betul Pak, terus sambil jalan, tepat di depan muka Rasulullah, di hadapan Rasulullah, betulkah itu semua ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Betul wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar apa jawabannya? Andaikan kau mengatakan tidak benar sekalipun dan di depanku ada tembok warnanya putih, akan aku bohongkan mataku sampai aku mengatakan bahwa tembok itu adalah putih. Itu iman begitu Pak. Percaya sama Rasulullah. Nah kita enggak. Nabi Allah sudah ngomong dapat surga enggak yakin. Aduh, ya Allah. Keder saya Mak. Ada orang beriman begitu. Kenapa tadi? Paradigma imannya tidak didasari dengan ilmu. Semua kaum mukminin pada saat itu yang 180 derajat hampir ragu tidak percaya kepada cerita Rasulullah, kembali berbalik. Iya ya, Rasulullah tuh nabi, Rasulullah tuh rasul, kekasih Allah. Masa iya dia bohong? Akhirnya semua kaum muslimin pada saat itu kembali kepada keimanan yang sempurnanya. Abu Jahal nih nggak dapat apa-apa. Gelang sepatu gelang. Karena sosok satu orang yang heroik, kita harus berani menjadi seorang heroik Pak. Walaupun sendiri, dibenci siapapun, harus berani dibenci siapapun, dicaci, dimaki, dihina. Saya di desa itu Pak, kalau di desa saya tempat lahir saya tuh, saya sama orang tua udah nggak betah, nggak tahu kenapa. Kenapa tadi? Cacian, makian, hinaan mereka terhadap kita yang memperjuangkan cara Allah. Yang sering saya tadi juga di mimbar saya sampaikan. Balas jasa kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah itu sampai kepada taraf kita nggak tahu 23 tahun Rasulullah mulai buat kita kan. Puncaknya diusir dari kampung halaman. Gimana kalau ente semua diusir dari kampung halaman? Ya. Saya tidak nakut-nakutin, tapi ini semua adalah segala macam kekuatan yang tadi saya bilang di khutbah adalah segala kemungkinan yang harus kita persiapkan sebagai seorang mukmin. Dalam surat 8 ayat 30 kan? Ketika mereka membuat satu rencana untuk kita nggak tahu. Kayak saya kadang kalau pesan sama istri saya kalau mau ke Tegal segala macam, saya udah pesan. Tegal, ya. Ya siapa tahu ditangkap di sono, ya kan? Siap, Pak Tegal yo. Kan gitu Pak. Yo.
Antara sate dan bakso. Dan itu resiko kita. Resiko apa? Seperti tadi Ustaz Rastam bilang dalam perang Ghazwatul Fikri itu seperti itu. Mereka kuat ngotot, kita harus Ngotot. kata Ustaz Rastam. Lebih ngotot. Pokoknya adu semua wis. Iya, wis. Bahasanya begitu. Rastam dilawan. Nah, jadi membangun kuatul akidah supaya cocok menjadi khairul ummah didasari dengan ilmu. Kuat jadinya kita. Jalan terus enak. Udah tahu kita jalannya. Coba kalau kita nggak tahu jalannya, nggak tahu ilmunya, mau ngapain kita? Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar dijuluki Asid. Sidik. Karena nggak tede ngaling-ngaling, udah langsung ngomong betul ya Rasulullah. Andai kan kau ngomong salah, tetap aku ngomong betul. Bakal dari ini ceritamu, saya akan katakan betul. 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 Sodik. Namanya Sodik. Sodik namanya. Oh, Monata ya? Artis Monata, iya ternyata. Sodik banget di Jawa. Tapi alasannya kenapa ya Pak? Kalau Abu Bakar tuh nggak pakai bin Pak? Kan Umar bin, Utsman bin, Ali bin, Abu Bakar Asyidi kenapa Pak? Alasan pentingnya apa? Gelarnya itu lebih penting daripada bapaknya. Pak, saya sepakat. Karena dia malu bapaknya Oh. belum masuk Islam. Syekh Dia lah. lebih memilih gelar daripada bapak. Bapak. Tapi kalau kita, Iya. Saya kan kabar bulan. Iya. baik, saya terusin singkat ya. Kalau bini wah tiga bu, ini KTP biar bini gitu. Kartu ini bukan kartu ini keluar. Bin Qatar. Nah yang kedua teman-teman, Sama-sama untuk Qatar. menjadi mencocokkan diri menjadi khairul ummah adalah membangun Pada bini kekuatan ini KTP kan bini. syariat. Kalau saya bin Salut. Membangun kekuatan syariat. Salah. Apa syariat yang pertama yang harus kita bangun? Ibadah. Ibadah ini adalah syariat yang patut kita bangun. Bangun. Kedua, syariat muamalah. Nah, syariat ibadah ini bagian daripada kemilahan. Apa milah? Milah itu bagian tata aturan spiritual. Jadi dibangun nih tata nilai spiritualnya, sholatnya, saum, bangun tata nilai spiritual. Tapi dalam tata nilai spiritual kita berbeda ya. Jadi kita harus paham dalam ilmu furu'nya, fikihnya. Boleh beda-beda. Ada yang pakai bismillah pas baca, ada yang enggak, itu bukan jadi satu masalah. Tapi yang harus dibangun dalam tata kemilahan atau tata spiritual adalah bagaimana untuk mengontrol diri supaya ketika iman ini tadi mulai yankus, ini yang akan kontrol Pak. Alat kontrolnya di sini nanti spiritual. Di situ spiritualnya kurang, kira-kira naik apa turun? Turun. Kan gitu ya. Alat kontrolnya nanti di sini. Alat kontrol ibadahnya itu di sini. Membangun spiritualitas. Nah, Islam di kita paradigmanya kembali tadi dipahami hanya sebatas ritus, hanya sebatas spiritual. Jadi kalau ditanya orang Islam itu siapa? Orang Islam itu yang sholat, puasa, zakat, haji, udah itu Islam. Padahal kalau kita coba buka dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 10, orang Baduy itu dikatakan muslim, tapi dia belum sholat. Orang Baduy itu Islam. Coba baca di surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Surat 49 ayat 14. Sesungguhnya orang-orang Baduy yang mengatakan, "Ya Muhammad, saya beriman kepadamu." Apa kata Allah? Katakan Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kalian belum beriman, tapi kalian baru Islam. Baru Islam, Pak. Padahal orang Baduy di situ belum sholat. Jadi orang Baduy itu Pak, orang Quraisy, ya, bukan orang Quraisy, orang musyrik yang tinggalnya itu kebiasaannya di atas gunung. Kalau kita di Indonesia itu
di daerah Banten ya. Banten. Nah, begitulah. Yang dia tidak mau diatur baik oleh aturan pemerintah maupun oleh aturan agama. Agama. Dia punya aturan sendiri. Dayak lah, dayak. Nah, begitu. Oh, takmat. Kurang lebihnya begitu. Takmat. Jadi spiritualnya dia punya sendiri, punya aturan sendiri. Tetapi dalam bahasa Quran, secara bahasa hukum dan bahasa negara, bahasa politik, Baduy disebut Islam. Jadi Islam itu yang mana, Pak? Secara spiritual Islam itu yang mana? Yang sholat, puasa, zakat, haji. Yang mana? Jadi Islam itu adalah mereka yang sudah berserah Diri. kepada apa? Kepada hasil kesepakatan yang dibangun oleh Rasulullah dengan kabilah-kabilah lain. Berarti kepada apa? Kesepakatan apa? Undang, Baru disebut muslim. Bahasa hukumnya gitu, bahasa negara. sistem. Tapi kita pemahamannya di kita enggak. Islam itu tadi sholat, puasa, zakat. Kita orang Islam. Kalau ada orang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, Enggak Islam. contoh, misalnya Indonesia jadi negara Islam, kira-kira harus Islam semua nggak? Iya. Enggak mesti. Hah? Enggak mesti. Nggak mesti. Tapi semuanya disebut negara Islam. Benar nggak? Betul. Tapi kalau tadi itu saya ngutip, saya yang paling kencang ngomong. Presiden kita agamanya Islam. Kan gitu. Iya. Tapi gitu, paham? Kita dengan memiliki KTP berarti secara tidak langsung menyatakan secara konsensus politik kita menjadi warga orang kafir berarti. Kafir. KTP-nya dia. Iya. Benar nggak kamu? Betul. Gitu nggak? Nah, makanya dulu pernah terjadi di Lampung, nggak ada satu orang tuh nggak mau pakai apa bikin KTP. KTP. Tanpa aja tuh paling tahu di Lampung. Mas sekarang KTP lebih baik karena urusannya kartu vaksin. Ada proyek baik. dewa. Ya, nanti kemasalahatannya di mana? Akan saya bawa. Di mana kemasalahatan KTP tersebut dalam ajaran Islam nanti? Masuk kepada bab Muamalah. bab kehanifan. Apa itu kehanifan? Tata nilai sosial. Butuh kita, Pak. Kemana-mana mau nikah, mau sekolah, nggak ada KTP susah. Nah, kita ya nggak sekolah nanti. Kalau mau sekolah penting, kalau pengen nikah. Iya. Enggak ada KTP yang jadi nikah. Iya. Nikah. Kawin kiai boy. Vaksin lah. Nah, Kawin. jadi ada bab-bab nanti di situ. Saya kan bisa dapat penghasilan dari vaksin. Terus kan KTP-nya kompor sama saya yang belum vaksin. Nah, tata nilai spiritual ini dibangun oleh Rasul saat itu mengikuti bagaimana caranya Nabi Ibrahim dibangun di Mekah. Nah, membongkar paradigma itu Rasulullah ratusan tahun lamanya ke belakang yang dulunya dibangun dengan dogmatis, dengan doktrin oleh para pendahulu-pendahulunya bahwa cara spiritualnya ada yang nyembah Lata, ada yang Manat, ada yang Yahud, ada yang suka gitu ya. Nyembah batu gitu satu-satu, ada yang gede, ada yang kecil disembah gitu. Malah ada ayam juga disembah kayak orang India gitu kan. Curut juga disembah, bahasanya gitulah. Nah, itu dogma yang sudah terjadi ratusan tahun. Rasulullah datang membawa untuk menghancurkan dogma. Di kalangan kita yang sudah jadi maaf warga Darul Islam saja atau negara Islam di Indonesia masih punya pemahaman begitu. Masih. Bahwa paradigma Islam itu sholat, puasa, zakat masih begitu. Masih. Sehingga yang tertanam dalam dirinya tadi doktrinitas, dogma, bukan kemerdekaan. Padahal Rasulullah datang adalah fakur rokobah untuk membebaskan sistem perbudakan. Apa makna sistem perbudakan di situ? Membebaskan pola pikir dari kejahiliahan menuju kepada cahaya terang benderang sebagai hilal min robbah. Kita lihat hilal, Pak. Kita lihat hilal. Saya kalau ngisi kajian di teman-teman itu, saya kasih motivasi dua. Apa bedanya Bilal masuk Islam dengan Al-Wasi sahabatnya masuk Islam? Apa bedanya? Ada yang bisa jelasin nggak? Beda loh ya. Saat Bilal masuk Islam, saat itu kepentingannya buat apa? Kemudian Al-Wasi juga menerima Islam juga kan? Kemudian kepentingannya untuk apa? Kalau Bilal saat dia pengen masuk Islam, dari awal cita-citanya dirinya pengen merdeka. Merdekanya karena Allah. Karena Allah. Maka resiko yang akan dia hadapi dia sudah siap tanggung. Dadanya ditindih batu, ditusuk pakai apapun, dia udah siap, sanggup. Nah, ente ini sekarang yang sudah menyatakan di hadapan Wah Agus pengen berjuang bersama, kira-kira harus begitu. Tapi ketika Al-Wasi
pengen menerima Islam, dia cuma satu niatnya. Apa niatnya cuma satu? Pengen ditonton orang. Kata Al-Wasis, saya nih merdeka. Maka ketika dia pengen merdeka, dia cari cara merdeka dirinya sendiri, bukan karena Allah. Ya. Bagaimana caranya? Diiming-imingi oleh Hindun. Kata Hindun, kalau kamu pengen merdeka Al-Wasis, bunuh mamangnya Muhammad. Terserah caramu bagaimana. Kamu kan ahli tombak tuh. Terserah caramu bagaimana, lempar lenting. Yang penting Hamzah mati. Kalau udah mati, ambil tuh jantungnya, hatinya bawa ke saya, kata Hindun. Setelah itu kamu bebas dari perbudakan. Makanya Al-Wasi Pak sampai mati dia penasaran. Kenapa? Dia pengen diakui umat Islam. Sudah masuk Islam, Nabi nggak mau ngomong, ya kan? Nggak mau ngomong kan? Akhirnya seluruh kaum muslimin saat itu ngikut Nabi dong, ngucilin Al-Wasi. Tapi Al-Wasi mulai sadar terus digelayuti dengan keraguannya. Apa yang terjadi? Terjadi peperangan saat Rasulullah wafat, memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Siapa yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab? Al-Wasi. Kata Al-Wasi, dengan tangan ini saya bunuh orang paling mulia, yaitu paman Muhammad SAW. Tapi dengan tangan ini pula aku bunuh manusia yang paling terlaknat di bumi ini. Oleh karena itu kaum muslimin, akui aku jadi seorang muslim. Kira-kira gimana kalau udah begitu? Penasaran kan? Islam pengen diakui oleh mata manusia. Kita harusnya jangan gitu. Kita harus lihat Bilal. Walaupun wallahu a'lam, amalan ibadah yang akan diterima oleh Al-Wasi, sahihnya dia biar Allah yang itu. Tapi buat gambaran kita sebagai studi banding antara Bilal dan Al-Wasi ketika kita pengen mengimani sesuatu dengan iman yang benar, bukan dengan hanya ikut-ikutan. Situ duduk di sini semua karena Agus apa karena Allah? Allah. Karena Allah. Aduh, karena Agus di mana? Allah. Jangan gara-gara dikasih sarapan tiap pagi. Lanjut. Kok kayak wajah lo ini? Lu nggak wadal kah kayak? Iya, dimpani bae nang aku itu udah wadal. Awas jangan gara-gara rokok surya. Iya. Awas kalau gara-gara rokok surya. Surya. Sekarang tak kaya. Spiritualnya di situ Pak, terbangun ibadah. Yang kedua, membangun kehanifan. Apa itu kehanifan? Kehanifan adalah tata nilai sosial. Bangun tata nilai sosialnya. Yang dulu Nabi melihat di Quraisy itu ada kasta antara budak dan pembesar bangsawan. Kan gitu ya? Bahkan orang miskin, bukan budak nih, miskin dengan bangsawan saja berbeda. Seperti kastanya Umar. Umar itu dari kabilah miskin gitu, Bani Adi gitu, Bani miskin gitu. Kalau yang kaya-kaya itu Bani Hasim gitu kan, Bani Abdiddar gitu kan, orang kaya gitu kan. Ada Bani lah. Iya. Begitu. Jadi Nah, Rasulullah membangun tata nilai sosialnya seperti apa? Membangun tata nilai sosialnya persamaan hak dan kewajiban kita sama. Dakwah yang tadi oleh Ananda, bahwa kewajiban kita dalam tolabul ilmi hukumnya adalah farid, wajib ninggalin sholat dosa, apalagi nuntut ilmu juga sama karena fardu ain. dan itu kewajibannya sama. Yang mengajarkan dan yang diajarkan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Akan dibangun tata nilai sosial oleh Rasulullah saat itu dengan nilai-nilai yang sudah Allah ajarkan di dalam Quran. Dibangun tata nilai sosial sehingga muncul akhlak. Akhlaknya di sini ada dua. Ada akhlakul karimah, ada akhlak madmu. Maka kata Muhammad Husni Haikal dalam bukunya The Biography of Prophet Muhammad itu, ketika menerjemahkan surat Ali Imran ayat 110 itu,
menjadi seorang khairu ummah itu, atau menjadi seorang stakeholder itu, atau menjadi seorang pemimpin itu, minimal ada 3 hal yang harus kita kuatkan dalam diri. Membangun kekuatan akidah, membangun kekuatan syariah, dan membangun kekuatan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad bahwasanya sesungguhnya aku diutus dan ditugaskan oleh Allah ke muka bumi ini untuk apa? Menyempurnakan makarimul akhlak. Ayat banyak, hafal hadis banyak, tapi akhlak nol. Kalau saya sering sampaikan di kajian saya di teman-teman begini, dakwah itu sebenarnya nggak harus nyampein kalau Allah, kalau Rasul. Demi Allah saya katakan, nggak harus ngomong kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu, kalau Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak harus itu, nggak harus itu. Tapi dengan perilaku kita, dengan akhlak kita, orang akan lihat. Maka tadi mampu dicontoh, uswah hasanahnya di sini, mampu akan diikuti terus. Wah, ini orang ini benar ya, nggak ngomong aja segen gitu. Apalagi dia kalau sudah keluar kata-kata. Nabi kan gitu ya, nggak ngomong aja orang segen musuh, apalagi ngomong, karena sudah terbangun akhlakul karimah dalam diri, sudah terbangun. Nah, kalau kita nggak terbangun akhlakul karimahnya susah. Nah inilah mungkin teman-teman penjelasan singkat dari apa yang tadi 3 asatid sudah saya sampaikan, sudah disampaikan. Saya cuma bisa melengkapi bagaimana membangun diri ini, mencocokkan diri ini menjadi seorang khairu ummah, menjadi umat terbaik. Maka harus bangun kekuatan. Ada 3 kekuatan yang harus kalian bangun dalam diri kalian, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Bangun itu semuanya. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Sampai kita mati. Ya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.